Malam, Pak. Sebelum kita mulaikan ibadah Rabu malam kita, baiklah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Baik, sebagai lagu buka, kita akan menyanyikan dari lagu Sion nomor 447 yang akan dipandu oleh pendeta. Sebentar ya, kita. Baik berharap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus Maha Kasih, ku tahu Dia setia. Yesus, Yesus Maha Mulia, ku berharap padanya. Baik berharap pada Yesus, darahnya menyucikan, hanyalah oleh percaya ku dapat pengampunan. Yesus, Yesus Maha Kasih, ku tahu Dia setia. Yesus, Yesus Maha Mulia, ku berharap padanya. Baik berharap pada Yesus, dihapusnya dosaku, hidup damai dan bahagia diberikannya padaku. Yesus, Yesus Maha Mulia, Dia setia. Yesus, Yesus Maha Mulia, ku berharap padanya. Aku senang telah berharap pada Engkau ya Tuhan, Engkau sahabat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus Maha Kasih, ku tahu Dia setia. Yesus, Yesus Maha Mulia, ku berharap padanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih banyak Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini Bapa, hingga pada saat ini kami akan mulaikan ibadah Rabu malam kami. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan tidak kurang satu apapun Bapa. Serta pendeta yang akan membawakan firman-Mu, biarlah firman itu boleh menjadi pedoman, kiranya Engkau mengurapi pendeta Bapa agar boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Sertai kami sepanjang malam hari ini Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, bukanlah kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.
Selanjutnya, di waktu yang indah ini untuk Bapak, Ibu, ataupun saudara-saudara sekalian yang memiliki kesaksian, dipersilakan bagaimana yang boleh di kehidupan. Mungkin ada malam hari ini. Baik, saya mau bersaksi. Pada malam hari ini, saya diterima Kau ya sudah tahu mau ibadah Rabu mau keluar ya. Gembok aja sana luar sana. Gembok aja, gembok. Nah, mungkin koneksi Om Sapa kurang baik. Jadi mungkin ada dari antara Bapak Ibu ataupun saudara-saudara sekalian yang memiliki kesaksian. Baik, mungkin saya mau bersaksi bagaimana Tuhan sudah memberkati kami, oleh karena mungkin saudara ada yang tahu bahwa selama beberapa sabat terakhir ini kami berusaha untuk menikmati suasana alam sambil berbakti kepada Tuhan. Namun pada hari Minggu yang kemarin ketika kami menikmati suasana di Sumberwakas, malam ketika kami berangkat, sebenarnya hari Jumat itu memang persiapannya agak sedikit mepet oleh karena pagi kita ada baptisan, kemudian saya secara pribadi pun pulang sampai di rumah kurang lebih hampir jam 1 dan istirahat sebentar, kemudian siap-siap semua barang untuk pergi ke Sumberwakas. Namun ketika berangkat sudah dekat tol, saya baru teringat bahwa botol minum saya tertinggal. Ya, mungkin kalau saudara yang memperhatikan, saudara akan perhatikan kemana-mana saya selalu bawa botol minum ini ya, yang cukup besar, di mana saya suka minum air putih. Jadi kalau saya tidak minum air putih, rasa-rasanya kepala ini agak sakit. Sehingga waktu sudah sampai di tol, saya berpikir bahwa, aduh botol minum saya ini tertinggal. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa, nanti saya akan minum pakai gelas. Jadi ketika saya sudah sampai di Sumberwakas, saya baru teringat bahwa saya punya kebiasaan, saya tidak suka tuang-tuang aqua itu, karena kami ini bawa botol galon,
Sehingga kalau mau minum harus dituang ke gelas kecil. Sementara kalau saya minum itu agak banyak, tidak cukup 1-2 gelas. Sehingga ketika ada di sumber bekas memang dengan cuaca yang dingin tentu rasa haus itu rasanya tidak terlalu terasa. Sehingga pada hari Sabat yang lalu itu saya memang rasa kurang minum. Ya. Tapi karena badan ini rasa tidak apa-apa, ya saya pun malas ini mau tuang-tuang air minum ini. Sampai Minggu pagi, ketika bangun pagi, ketika saya mencoba untuk berdiri, rasa kepala ini sakit sekali, pusing sekali. Ya, sehingga saya ingat-ingat, saya hitung-hitung berapa kemarin, hari Sabat kemarin saya minum minum air putih. Dan setelah saya hitung-hitung, tidak lebih dari 5 gelas kemarin saya minum, sementara biasanya kalau saya dalam hari-hari, lebih dari 10 gelas harus mengkonsumsi air putih. Tetapi ya bersyukur kepada Tuhan, ya walaupun memang ini karena kelalaian saya, tetapi bersyukur karena Tuhan itu baik, dan pagi itu memang sebenarnya ada kerja bakti untuk membersihkan bumi perkemahan Sumber Bekas, karena ada bangunan yang harus dirobohkan. Tapi saya putuskan untuk beristirahat dan bersyukur kepada Tuhan, siang harinya pun sudah rasa jauh lebih membaik, dan saya sudah minum langsung banyak air minum supaya badan ini yang tadinya mungkin kurang minum, ya karena cuaca dingin tidak terasa ini harus butuh minum, tetapi ya memang harus diingatkan untuk banyak minum. Tetapi ya pengalaman ini mungkin mengingatkan hal-hal yang kecil mungkin kita abaikan, ya. Bawa botol minum saya ini biasanya saya selalu bawa, tetapi ketika saya abaikan itu bisa menjadi satu masalah buat saya, karena memang saya bukan orang yang suka untuk tuang-tuang air minum dari galon itu ke gelas kecil. Saya lebih suka itu masukkan ke gelas tempat yang besar supaya saya bisa terus minum, ketika habis saya langsung satu kali isi. Tapi ya itulah baiknya Tuhan, Dia masih berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dari Sumber Bekas sampai ke Sidoarjo pun saya bisa mengendarakan kendaraan dengan baik dan memasukkan semua barang, karena ya saudara-saudara yang pernah ikut berkemah dengan kami tentu tahu bahwa barang bawaan kami ini agak cukup banyak karena ada anak-anak punya bawaan. Oleh karena itu saya bersyukur kepada Tuhan, itu adalah karena kemurahan Tuhan yang masih berlaku di dalam kehidupan saya. Dan mungkin sebentar juga mohon didoakan orang tua saya, baik papa saya maupun mama saya saat ini dalam keadaan kurang sehat. Ya, mungkin banyak hal-hal yang mereka pikirkan, memikirkan anak-anak di mana-mana, kemudian cucu-cucunya, ya. Sehingga mungkin itu jadi beban pikiran mereka. Ya, tolong didoakan supaya orang tua saya saat ini sementara kontrol di rumah sakit, mudah-mudahan hasilnya baik dan boleh segera pulih dari sakitnya. Mungkin ini kesaksian dan topik doa yang saya rindu untuk didoakan bagi kita semua. Baik, mungkin masih ada lagi yang ingin bersaksi, ataupun bagi saudara-saudara yang rindu untuk menyampaikan lagu pujian, boleh. Baik, saya mohon maaf tadi putus ya, karena jadi ini saya mohon berdoa, tolong doakan adik saya yang paling kecil, ya, Ibu Prastioto, itu orang tua dari Pak Budi saat sakit. Ya, tolong doakan ya tambahan saya tadi.
Baik, kita akan doakan nanti kesaksian dari Bapak Pendeta dan kesaksian daripada Mas Abah. Mungkin masih ada lagi yang ingin bersaksi? Selamat malam. Baik, puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kebaktian pada saat ini melalui aplikasi Zoom. Sudah hampir 2 minggu ya kita tidak ketemu karena kita mengikuti acara KKR. Pastinya semua pasti merasakan saat seperti ini. Ya, puji Tuhan, keluarga kami masih diberikan kesehatan semua karena anak-anak juga masih berada di rumah. Yang minggu depan mungkin mereka akan bersekolah, Aileen akan bersekolah secara daring, sekolahnya tidak memutuskan untuk masuk pilihan. Kemudian Amado masih juga daring, nanti Agustus masuk kuliah daring, dan sampai tahun depan baru masuk kuliah lagi ke Bandung. Jadi Tuhan memang begitu baik kepada keluarga kami, di mana Tuhan sudah memberikan berkat-berkat-Nya. Memang sih banyak hal yang menjadi pergumulan, pasti setiap keluarga pasti mengalami pergumulan, tapi semuanya pasti kita percaya bahwa di tengah masa sesulit apapun, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan membantu. Banyak kejadian-kejadian yang membuat kita merasakan bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita. Beberapa hari yang lalu, di beberapa kantor sudah dilakukan rapid test, dan ditemukan bahwa kebetulan kami satu gedung ada sekitar 8 kantor. Baru satu kantor yang melakukan rapid test, tapi sudah ditemukan ada yang positif. Dan di beberapa kantor di tempat lain, di organisasi kami juga banyak yang sudah ditemukan positif. Akhirnya mereka ada yang lockdown, ada yang akhirnya harus karantina. Kebetulan kantor kami besok wajib rapid test. Jadi agak deg-degan juga ya, karena banyak cerita kalau rapid test itu nanti reaktif lah, harus swab mandiri lah. Nah, kalau swab mandiri kan uangnya banyak gitu. Jadi nanti tolong juga dimasukkan dalam doa. Saya besok mau rapid test, kiranya kesehatan saya tetap prima. Mungkin kita merasa baik-baik, tapi ya segala sesuatu kita serahkan pada Tuhan, sehingga hasilnya seperti yang kita inginkan, baik-baik saja. Itu saja kesaksian saya, kiranya semua saudara juga selalu sehat dan setia pada Tuhan. Amin. Baik, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan nanti juga akan doakan untuk Ibu Hendrina. Mungkin masih ada lagi saudara-saudara atau Bapak Ibu yang ingin bersaksi pada malam hari ini. Saya bersaksi. Di kondisi saat ini banyak sekali dari teman-teman saya ya yang dirumahkan ya. Banyak yang dirumahkan, banyak yang kena pengurangan sebagainya. Jadi sampai dengan tadi atau kemarin pun mereka masih sering kontak saya, semuanya ketir-ketir. Jadi mungkin ini kita semua rasakan ya, semuanya pada kasarannya apa ya, ketir-ketir apa ya, khawatir ya, khawatir. Ada yang kontraknya bulan depan selesai, ada yang ini, dan kondisi semuanya lagi slow down, dan saya kontak
sempat kontak dengan beberapa owner ya untuk refresh lagi situasi saat ini, mencoba tetap berserah. Kalau pengalaman saya pribadi sih, selama saya 7 bulan keluar dari perusahaan yang lama ini, ya hampir 7 bulan lah ya, tetap intinya berserah. Kalau ketika kita berserah, nggak tahu gimana, berkat itu ada, selalu ada dan tercukupi. Kadang-kadang mungkin kalau awal-awal ini saya rasa khawatir selalu ada. Awal-awal rasa khawatir selalu ada, rasa takut dan sebagainya. Mungkin sekarang ketika Tuhan itu selalu menyertai, saya rasa kekhawatiran itu berangsur-angsur hilang. Karena kita percaya bahwa dia selalu ada. Kesaksian saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang telepon, bahkan minta pekerjaan, minta rekomendasi ke perusahaan lain. Ya, saya sampaikan ada beberapa rekomendasi dari HRD yang saya kenal kebetulan, kemudian beberapa ini yang bisa saya rekomendasikan. Jadi kesaksian saya mungkin terserah aja. Beberapa kita mungkin perlu inovasi, yang paling penting kreativitas untuk bisa tetap bertahan, terlepas itu karyawan ataupun pengusaha. Jadi walaupun karyawan mungkin nggak mesti di zona nyaman, zona aman. Paling nggak kita tetap jaga dengan tetap inovasi dan kreatif sehingga dan berserah pasti. Jalannya masih ada, jalan masih ada. Tuhan masih kasih jalan. Itu mungkin kesaksian saya yang saya saksikan kepada teman-teman yang beberapa telepon, beberapa ini mereka khawatir, mereka ini ya, yang penting masih ada jalan. Masih ada jalan. Semoga doakan usaha saya, mungkin ya saya ada mau buka usaha baru, ya semoga proposalnya disetujui, dananya disetujui semuanya, sehingga usaha baru ini bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi kebingungan mencari pekerjaan dan sebagainya. Itu aja mungkin dari saya, Tuhan berkati. Baik, terima kasih untuk kesaksiannya. Kita juga akan doakan untuk usaha dari Bapak Yakub. Mungkin masih ada lagi yang ingin bersaksi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang bersaksi, kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Oke, baik, selamat malam bagi kita semua. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan perlindungan Tuhan kita masih boleh menikmati banyak hal-hal yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini saya yakin ada banyak sebenarnya kesaksian demi kesaksian yang kita mau berikan ataupun mau bagikan kepada saudara-saudara kita, namun oleh karena mungkin keterbatasan waktu agar kita juga tidak terlalu malam selesai, namun itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Baik, pada malam hari ini tentu kita
masih melihat kondisi daripada situasi yang terjadi di negara kita. Walaupun saat ini sudah tidak PSBB, ataupun saat ini juga bisa disebutkan dalam masa transisi menuju kepada new normal, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ketakutan banyak orang untuk terhindar ataupun terkena daripada virus corona ini pun masih banyak. Oleh karena kalau kita perhatikan, tadi pagi saya dapat satu WhatsApp dari RT saya. Kebetulan di RT kami agak cukup aktif ini grupnya, RT-nya ini selalu memberikan informasi-informasi. Namun sangat disayangkan bahwa informasi yang saya terima bahwa dalam beberapa minggu terakhir, bahkan dalam masa transisi ini, ternyata didapati orang-orang yang terdampak akan virus corona ini makin banyak. Bagaimana kalau pada minggu lalu didapati kurang lebih ada sekitar 300 orang yang terdampak, dan pada minggu sebelumnya 300 orang, dan minggu terakhir adalah sekitar 500 orang. Ya. Semakin banyak orang yang terdampak, ya. Bahkan tadi kesaksian daripada Ibu Hendrina bahwa di gedung, di kantor di mana dia bekerja, perusahaan lain ada orang yang juga memang sudah positif. Pada malam hari ini pun orang tua saya saat ini sementara kontrol di rumah sakit memang, tapi dalam kondisi memang kurang sehat. Sehingga waktu sebelum masuk, biasa kalau kita mau masuk ini akan di termogan untuk mengecek kita punya suhu, dan kebetulan papa saya memang agak sedikit panas sehingga dia harus dites untuk rapid test ini. Ya, jadi sebelum tadi kita ibadah, saya barusan bertelepon dengan orang tua saya karena mereka sementara berada di rumah sakit. Itu makanya nanti tolong didoakan juga di rumah kita untuk orang tua kami, ya, terlebih khusus bagi papa saya yang memang saat ini dalam kurang sehat. Namun tentu banyak orang juga masih khawatir akan virus ini bisa terdampak kepada banyak orang selama obat ataupun vaksin itu belum ditemukan. Mungkin virus ini masih menjadi satu momok bagi banyak orang, karena ada beberapa orang yang kami kunjungi pun, ya kami cukup berdoa dari depan pagar karena mungkin ada beberapa orang yang tidak menerima tamu untuk masuk ke dalam rumah. Ya, tetapi ya itulah bagaimana ketakutan akan wabah ataupun pandemi ini masih banyak ditakuti oleh orang banyak. Namun demikian, sebagai umat-umat Tuhan, tentu kita harus memiliki satu pengharapan mengenai hal ini. Ada banyak orang yang tidak dapat menerima keadaan yang mungkin tidak menyenangkan di dalam kehidupannya, dan mereka mulai komplain, memberontak, ataupun menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Atau pada saat ada anggota keluarganya yang terkena akan pandemi ini, mereka mulai menyalahkan Tuhan. Dan hal ini berlanjut pada tindakan ataupun dan kita kadang ingin keluar dari masalah seperti ini dengan cara apapun dan tidak peduli dengan jalan yang kita tempuh. Apakah nanti berujung pada kesia-siaan seperti dalam Amsal 14 ayat 12 dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya itu menuju kepada apa? Kepada maut. Mereka mengira bahwa jalan yang ditempuhnya itu sudah benar dan pasti akan memberikan jalan keluar. Ya, tetapi jangan lupa kitab Yeremia pasal yang ke-17 yang sering kita dengarkan. Ayatnya yang ke-5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sekuat dan sehebat apapun manusia, kemampuan dan kekuatan kita pasti ada batasannya. Tapi jika kita menyikapi masalah ini dengan tetap berharap kepada Tuhan, maka tidak ada yang perlu diragukan lagi. Seperti kalau kita lihat di dalam kehidupan Raja Daud, ada berulang-ulang kali Raja Daud menyatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhanlah bentengku, ya, kota bentengku. Ya. Mazmur 121 ayat yang kedua dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakan itu diibaratkan seperti seorang perempuan yang mau
melahirkan ya. Ketika dia mau melahirkan sakit bersalin, dia punya harapan untuk memperoleh seorang keturunan ataupun memperoleh seorang anak yang tentu dinanti-nantikan ataupun yang diharapkan oleh keluarga itu. Ya, tetapi harus ada perjuangan. Sebab jika kita tekun, iman kita akan kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan apapun. Sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Seringkali ketika kita bergumul, pergumulan itu terasa berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Dan kita mulai membuat perhitungan dengan Tuhan. Kita mungkin bisa saja di dalam hati kita atau kita berdiskusi, berdialog dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah ikut Engkau bertahun-tahun menjadi umat Tuhan yang setia. Saya sudah terlibat di dalam pelayanan dan banyak hal yang saya sudah lakukan. Saya berkorban harta, waktu, tenaga untuk membantu pekerjaan Tuhan. Saya sudah rajin mengembalikan persembahan perpuluhan. Tetapi kenapa seolah-olah hidup ini tidak adil bagi saya? Nah, Mazmur 37, Mazmur 73 menceritakan mengenai hal ini. Seolah-olah orang yang benar hidupnya tidak mengenakan, sementara orang yang nggak setia malah hidupnya sepertinya begitu menyenangkan. Dan setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita akan berjalan dengan baik-baik saja tanpa ada halangan yang mungkin menghambat langkah kita ataupun ada hal-hal yang mengganggu kehidupan kita yang membuat kita tidak nyaman. Namun demikian Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat seperti seekor burung Raja Wali. Yang mana dia mampu melewati badai dan tetap mampu harus terbang tinggi. Kalau kita lihat pelajaran dari burung Raja Wali, sekilas kita akan lihat bahwa burung Raja Wali adalah burung yang ya kita tahu bagaimana dia punya postur tubuhnya ya, memiliki keistimewaan sehingga dikatakan diangkat untuk dijadikan gambaran penting bagi kehidupan manusia. Dari semua jenis unggas, dikatakan Raja Wali lah yang bisa mencapai usia paling panjang. Bahkan bisa mencapai usia sampai 70 tahun. Tetapi usia panjang itu tidak didapat begitu saja. Tidak dapat, kalau dia mau bertahan hidup sampai usia seperti itu, ada tahap di mana seekor burung Raja Wali harus membuat keputusan penting supaya dia bisa sampai di usia yang panjang ini. Dan dikatakan bagaimana keputusan ini pun tidak mudah dan bisa dikatakan menyakitkan. Tetapi itulah yang harus dia lakukan supaya dia bisa bertahan hidup. Dikatakan ketika dia memasuki usia ke-40, di tubuh seekor Raja Wali ini akan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Ini ditandai dengan paruh yang semakin panjang dan juga membengkok ke arah tubuhnya. Sehingga lama-kelamaan paruh tersebut akan menyentuh dadanya. Begitu pula dengan cakar-cakarnya. Tidak sekuat dulu lagi karena sudah termakan usia. Bulu-bulu sayapnya menebal tak beraturan, menjadi berat sehingga sulit baginya untuk terbang seperti ketika bulu-bulu itu tidak seperti yang sekarang itu. Nah, jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka yang terjadi bahwa burung Raja Wali ini menuju kepada masa kematiannya. Sehingga mau tidak mau dia harus menentukan pilihan. Mati atau dia harus mengalami sebuah proses panjang yang menyakitkan yang terjadi kurang lebih selama 150 hari. Dan umumnya Raja Wali ini akan memilih untuk melalui proses menyakitkan tersebut dengan berusaha sekuat tenaga terbang ke puncak gunung. Ya. Dan di sanalah ia membuat sarang di sebuah tebing yang tinggi. Dan di sarang itu dia tinggal dan mulai proses panjang yang mendatangkan pembaruan baginya. Jadi ketika dia terbang di atas, dia buat satu sarang supaya tidak ada yang mengganggu ketika proses itu sementara terjadi di dalam kehidupannya. Nah, proses pembaruan dimulai dari paruhnya yang mulai terlalu panjang dan bengkok, dan burung ini dia akan paruh itu akan dipatukan pada batu ya supaya paruh itu akhirnya lepas. Dan ketika paruh itu lepas, dia akan berdiam diri selama beberapa waktu sampai dikatakan paruhnya itu tumbuh yang baru. Nah, dengan paruh yang baru ini, maka dia akan mencabut cakar-cakarnya. Setelah mencabut cakarnya, dia tunggu lagi sampai tumbuh cakar baru. Dan setelah cakar baru tumbuh, maka dia akan mencabut bulu-bulunya dengan cakar baru itu.
Setelah 150 hari atau kurang lebih sekitar 5 bulan, maka bulu-bulu yang baru akan tumbuh. Di saat inilah Raja Wali kini bisa terbang kembali dengan kekuatan dan penampilan yang sudah dibarui. Terkadang ketika hidup ini, mungkin kita harus seperti burung Raja Wali membuat satu pilihan penting. Membuat satu perubahan hidup, dan kita harus memiliki pengharapan seperti layaknya burung Raja Wali ini. Ketika dia mengalami pembaruan, ada harapan bahwa dia akan hidup lebih lama lagi. Nah, di dalam kehidupan kita, ketika mungkin masalah terjadi, ketika mungkin satu problema harus kita hadapi, jangan lupa, boleh jadi itu harus kita lewati untuk kepada satu pengharapan yang baru. Terkadang hidup ini sulit bagi semua orang, tetapi beberapa orang merasakan kesulitan yang lebih berat daripada orang lain. Dengan menaruh percaya kepada Tuhan, dengan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, tidak banyak mengubah hal itu. Dan tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menjanjikan bahwa kita bebas dari kesulitan karena kita adalah pengikut Kristus. Tidak ada satu ayat pun yang mungkin bisa menjelaskan dengan pasti mengenai hal itu, tetapi kenyataannya beberapa penyakit kita dapat, mungkin beberapa penyakit kita tidak dapat disembuhkan, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin rasa-rasanya tidak bisa kita lewati atau diperbaiki sepanjang kehidupan kita. Bahkan ada di antara kita yang mungkin semakin parah. Namun seluruh kekurangan dan kelemahan kita hanya bersifat sementara. Dan kesadaran bahwa Allah menyediakan kebutuhan kita akan membuat satu secercah harapan di dalam hati kita. Dan pengharapan memberi kita ketenangan dan kemampuan kita hidup dengan kekuatan batinnya. Karena kita tahu bahwa suatu saat nanti keadaan kita akan berubah. Ya. Karena ada pengharapan yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri, dan Dia sangat peduli dan sanggup memberikan kepada kita pengharapan, dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Itu makanya dikatakan ketika persoalan hidup menghantam kita seperti gelombang, kita dapat mengingat bahwa kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ratapan 3:22 dikatakan apa? Selalu baru setiap hari. Rahmat Tuhan itu selalu baru. Dan Dia dapat memberikan pengharapan yang kita perlukan. Bagaimana kira kita bisa bertekun di dalam pengharapan? Ya, Roma 12:12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pertama, bersukacita di dalam pengharapan. Kita bisa bersukacita karena dalam setiap masalah dan tantangan kita selalu ada pengharapan. Dan pengharapan ini memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjalan dalam iman dan ketaatan kepada firman-Nya. Sebagai contoh, jemaat Makedonia, jemaat yang bersukacita dalam pengharapan sekalipun di kondisi yang tidak baik. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bersukacita di dalam pengharapan. Bersukacitalah oleh karena segala keadaan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya begitu saja. Apalagi ketika kita berharap kepadanya, tidak mungkin Tuhan akan tinggalkan kita begitu saja di dalam kesesakan. Bahkan dalam masa-masa yang sulit, Dia ingin memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa dan sanggup memberikan pertolongan bagi mereka yang berharap menaruh percaya kepadanya. Pengenalan yang semakin dalam tentang Allah menghasilkan iman yang semakin kuat, dan kita akan menjadi umat yang bertindak. Nah, ini makanya dalam Daniel 11 ayat 32, hamba Tuhan Daniel katakan, tetapi umat yang mengenal Allah-Nya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bersukacita di dalam pengharapan. Yang kedua, sabar di dalam kesesakan. Kita tahu ada seorang wanita yang sakit pendarahan. Ya, sudah lama dia sakit pendarahan, dan dia menghabiskan seluruh hartanya untuk mengikuti pengobatan supaya dia bisa sembuh. Tetapi tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dia masih sakit.
Ketika dia mendengar tentang segala pekerjaan dan mujizat yang Yesus lakukan, iman dan pengharapan akan kesembuhan muncul di dalam dirinya. Dia mendengar bahwa Yesus lewat daerah tempat tinggalnya. Maka iman dan pengharapan itu menjadi nyata ketika dia menyentuh jubah Yesus. Ya, dia tidak bisa datang kepada Yesus untuk minta disembuhkan, tetapi di dalam hatinya dia punya iman, dia punya pengharapan untuk sembuh. Dengan menjamah jubahnya saja, maka aku pasti akan sembuh. Kesabaran wanita ini selama kurang lebih 12 tahun adalah teladan bagi kita untuk tetap sabar di dalam masa kesusahan. Memang tidak mudah menjalani masa yang sukar ini, tetapi pengharapan di dalam Kristus memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Nah, itu makanya di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tujukan mata kita kepada Yesus yang memampukan kita untuk bersabar pada masa-masa yang sulit. Yang ketiga, bertekun di dalam doa. Bila mana kita buka Matius 7 ayat yang ke-7, dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Perhatikan kata minta, cari, dan ketuk adalah kata kerja yang dilakukan terus-menerus sampai menghasilkan sesuatu. Karena itu ketika berdoa, kita harus berdoa dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Nah, kalau kita lihat di dalam perumpamaan, di dalam kisah ketika Yesus dia hidup di dunia ini, dikatakan ada seorang perempuan janda, ya, dalam perumpamaan Tuhan Yesus, yang terus-menerus minta pembelaan dari seorang hakim. Ya, pada akhirnya sang hakim dia bersedia membela perkaranya. Tadinya dia abaikan janda ini. Tetapi karena terus-menerus perempuan ini, janda ini datang meminta haknya kepada hakim itu, akhirnya dia membela perkara perempuan itu. Sekalipun hakim itu tidak takut terhadap siapapun, tetapi karena ketekunan janda ini, akhirnya dia memutuskan untuk membelanya. Nah, Tuhan akan membenarkan orang pilihannya yang terus berdoa di dalam ketekunan. Dan kekuatan doa tidak hanya untuk menghasilkan jawaban doa, tetapi juga membentuk kita. Membentuk orang yang berdoa memiliki karakter Kristus di dalam dirinya. Semakin banyak berdoa, maka semakin intim hubungan kita dengan Tuhan, dan keintiman itu akan mengubah diri kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu makanya Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 3 dan 4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan di tengah-tengah kesengsaraan dan ketika kita terus bertekun, Tuhan akan memberikan pengharapan yang memberikan kekuatan bagi kita. Sebagai ayat yang kedua terakhir, ya, Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita berpegang di dalam pengharapan kita di dalam Yesus. Karena ketika kita menggantungkan harapan kita di dalam Yesus, maka kita tidak akan pernah kecewa. Karena Dia selalu sediakan yang terbaik di dalam kehidupan umat-umatnya. Ayat yang terakhir kita buka dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di tengah-tengah situasi yang mungkin membuat kita menjadi khawatir, ya mungkin masalah demi masalah akan datang ketika situasi membentuk kita menjadi seperti itu, mengalami hal itu. Jangan lupa, gantungkan harapan kita kepada Tuhan. 3 hal tadi, bertekun di dalam kesesakan. Ya. Kemudian, bertekun di dalam doa. Sabar dalam kesesakan, dan bersukacita di dalam pengharapan kita. Karena Dia yang memberikan pengharapan, dikatakan apa? Adalah setia.
Dan pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia dan kita tidak akan pernah kecewa. Oleh karena itu, biar kita boleh tetap berharap di dalam Tuhan. Yakin bahwa Dia masih pegang kendali terhadap hidup kita. Sekalipun mungkin situasi tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Tetapi Tuhan, Dia sedia berjalan bersama dengan kita. Bahkan ketika kita tidak sanggup berjalan, Dia pun bersedia untuk menggendong kita. Agar kita boleh melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Bagaimana Tuhan begitu memperhatikan kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kita boleh tetap setia kepada Tuhan, menggantungkan pengharapan kita kepadanya, sambil bersuka cita di dalam pengharapan, bertekun di dalam doa, sabar dalam kesesakan, dan lihat, nantikan bahwa pengharapan yang berasal daripada Tuhan begitu luar biasa kita akan nikmati. Ini adalah menjadi satu renungan bagi kita, jadi doa dan harapan kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih untuk renungan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kita masing-masing untuk boleh menjalani kehidupan kita. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Sini sudah ada beberapa pokok doa yang sudah saya catat. Yang pertama adalah firman Tuhan. Yang kedua, kesehatan kita masing-masing. Yang ketiga, rumah tangga masing-masing anggota jemaat. Yang keempat, yang kurang sehat, orang tua dari Bapak Pendeta dan juga adik dari Oma Saba. Kita juga doakan kesaksian dari Ibu Hendrina dan juga usaha dari Bapak Yakub. Mungkin masih ada lagi yang ingin ditambahkan? Bapak Yakobus tadi ya, ini Pak Samuel Tan sampaikan, mungkin private ini, di private tadi chattingannya, Bapak Yakobus yang saat ini dalam keadaan sakit, juga untuk Stefani ya, yang di dalam pergumulannya, kita doakan. Bapak Yakobus yang dalam keadaan sakit juga, Stefani yang dalam pergumulannya. Juga jiwa-jiwa yang kemarin baru dibaptiskan, menerima baptisan, supaya Tuhan boleh menuntun kehidupan mereka tetap setia dan bahkan bertumbuh di dalam iman mereka. Kita juga doakan acara SAL, Sekolah Alkitab Liburan, yang sedang berjalan. Mungkin masih ada lagi yang ingin didoakan. Tadi adik saya itu namanya Ibu Prasetyoto. Ibu Prasetyoto. Ya, anaknya Pak Bobi. Ibunya Pak Bobi. Ibunya Pak Bobi. Ya, ya. Ya, kita doakan juga. Prasetyoto. Mungkin masih ada lagi yang ingin yang ingin didoakan. Kalau memang sudah tidak ada, saya minta kesediaan dari Bapak Michael untuk boleh mendoakan.
Sini akan saya bacakan kembali pokok-pokok doa yang akan didoakan. Yang pertama adalah firman Tuhan. Yang kedua, kesehatan kita masing-masing. Yang ketiga, rumah tangga anggota jemaat. Yang keempat, orang tua dari Bapak Pendeta yang kurang sehat. Begitu juga adik dari Oma Sabah, Ibu Prasetyoto, ibu dari Bapak Bobi. Juga kesaksian Ibu Hendrina, usaha dan pekerjaan Bapak Yakub. Dan juga di sini ada Bapak Yakobus yang kurang sehat dan Saudari Stefani dalam pergumulannya. Kita juga doakan jiwa-jiwa yang sudah dibaptiskan. Tidak lupa ini kita juga doakan sekolah Alkitab liburan yang sedang berjalan. Oke, baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang telah berlaku bagi kami. Kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu pada malam ini, walaupun melalui media sosial Zoom ini, Bapa. Kami telah mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Boleh itu menjadi bagian di dalam kekuatan, penyegaran, iman dan kerohanian kami, agar kami boleh bertumbuh seperti yang Kau kehendaki. Kami juga bersyukur atas kesempatan kami boleh mendengarkan beberapa kesaksian yang dalam kehidupan masing-masing anggota kami melihat ada banyak pergumulan, ada banyak masalah-masalah, tapi kami percaya berkat Tuhan boleh menjadi bagian bagi mereka semuanya itu. Engkau boleh menjawab sekedar kemurahan-Mu, dan bahkan Engkau boleh menyelesaikan, membantu mereka, agar dengan demikian mereka boleh melewati masalah itu, dan nama Tuhan boleh dimuliakan dengan adanya mereka di tempat dimanapun mereka berada. Ya Bapak, saat ini kami ingin mendoakan beberapa pokok doa yang sudah disampaikan tadi, antara lain yang sakit seperti orang tua dari Bapak Pendeta Andi yang ada di Jakarta, biarlah Engkau berikan kepada dia kesembuhan, kebaikan di dalam apapun yang sedang dilakukan saat ini Bapak. Demikian juga dengan Bapak Yakobus, Ibu Lince, orang tua dari Bapak Bobi, dan mungkin ada beberapa anggota kami yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. Kami percaya mereka semua saat ini sedang mengalami musibah dengan sakit penyakit itu. Tetapi kami berharap Engkau yang dokter di atas segala dokter boleh memberikan kepada mereka apa yang terbaik, dan mereka boleh melewati itu baik melalui makanan, minuman, obat-obatan, kasih sayang dari keluarga, sehingga bila mana mereka boleh melewati itu, mereka boleh menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan bagi mereka, mereka boleh disembuhkan, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami juga doakan untuk pergumulan pribadi dari Saudari Stefani dan yang lainnya yang kami tahu saat ini adalah Ibu Ani, keluarga dari Ibu Ani yaitu Bapak Suartono, kemudian Ibu Solika, Ibu Ernawati, dan beberapa yang lainnya yang kami tidak dapat sebutkan. Kami berharap Engkau boleh membantu mereka, Roh Kudus-Mu menguatkan hati mereka, agar mereka boleh mendapatkan pengetahuan bagaimana mereka boleh semakin lama dikuatkan di dalam pergumulan mereka ini Bapak. Kami juga doakan untuk acara STAL
sekolah Alkitab liburan yang saat ini sedang berlangsung. Kami percaya itu boleh membantu anak-anak di dalam mempelajari firman Tuhan. Mereka boleh dikenalkan dengan hal-hal yang rohani sepanjang masa liburan mereka ini. Sehingga mereka boleh belajar bagaimana lebih dekat kepada Tuhan. Dalam waktu dekat, anak-anak akan mulai bersekolah. Kami percaya dalam kondisi seperti sekarang ini akan banyak sekali problema yang terjadi. Oleh sebab itu Bapak, kami berharap Engkau boleh tetap membantu anak-anak ini untuk tetap sehat, untuk tetap rajin belajar untuk masa depan mereka, dan terutama mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Keluarga-keluarga yang saat ini di dalam banyak hal, problema rumah tangga, maupun di dalam kebutuhan-kebutuhan mereka masing-masing, seperti halnya dengan saudara keluarga Yakob, dan mungkin banyak anggota-anggota yang lainnya. Kami tahu saat ini adalah masa-masa sulit, di mana banyak anggota keluarga mengalami krisis dalam keuangan. Oleh sebab itu Bapak, bantu mereka untuk boleh mengatur keuangan mereka, agar mereka dicukupkan untuk makanan minuman mereka dan kebutuhan-kebutuhan baik pendidikan anak-anak maupun yang lainnya. Oleh sebab itu Bapak, kami hanya bisa berharap kepadamu agar Engkau boleh menolong mereka semuanya, satu persatu sebagai umat-umat Tuhan, di mana kami menuntut janji-Mu untuk tetap memelihara kami. Saat ini juga kami mendoakan untuk jemaat kami, jemaat Albatros, bersama dengan jemaat sepanjang di dalam kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam Koranim jemaat ini Bapak. Saya percaya rencana-rencana yang telah diatur oleh tua-tua jemaat maupun pendeta untuk boleh beribadah kembali. Kami tahu apa yang terbaik itu boleh terjadi hanya karena kebesaran dan kasih sayang daripada-Mu saja Bapak. Oleh sebab itu Bapak, kuatkan dan teguhkan hati kami agar kami boleh tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan boleh berlaku bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk Engkau boleh mau mendengar doa kami yang singkat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, untuk menutup kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 449 yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta. Tiap hari aku selalu berjalan, ku teguh hadapi cobaan. Percaya Bapa beri kekuatan, tak ada yang aku takutkan. Tak terkira kemurahan Tuhan, yang terbaik Tuhan selalu berikan. Dalam suka duka kehidupan, Dia beriku kedamaian. Tiap hari Tuhan dekat denganku, mencurahkan berkat yang limpah. Ditanggung semua bebanku,
berkat segala yang dimilikinya, umur dan kekuatan ditambahkan, itu yang dijanjinya. Tolong aku dalam pencobaan, ku percaya janji-Mu Tuhan. Hiburan-Mu teguhkan imanku, tertulis dalam Alkitab-Mu. Tolong aku bila bebanku berat, dengan tangan Bapa yang kuat. Hari demi hari kan berlalu, sampai tiba di surga. Tolong aku bila bebanku berat, dengan tangan Bapa yang kuat. Hari demi hari kan berlalu, sampai tiba di surga. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami bersyukur oleh karena waktu yang masih Engkau sediakan bagi kami umat-umat-Mu, boleh bersekutu bersama-sama, sekalipun melalui media Zoom pada malam hari ini, tetapi tidak mengurangi rasa peribadatan kami kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan itu boleh menguatkan iman percaya kami boleh tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami boleh menggantungkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Dan dengan demikian hidup kami boleh dibawa semakin dekat lagi kepada Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini, biar berkat-Mu kiranya boleh menaungi kehidupan kami, maupun juga saudara kami yang tidak dapat hadir malam hari ini dalam segala halangan yang mereka hadapi. Pertemukan kembali kami pada ibadah-ibadah berikutnya dengan tidak kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segenap kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami, karena doa ini kami ikhlaskan hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, ibadah Rabu malam kita telah selesai. Terima kasih untuk partisipasinya dan juga terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Mungkin ada pengumuman yang perlu disampaikan? Baik untuk ibadah berikutnya, baik Vesper maupun juga untuk acara PA dan acara hari Sabat nanti mungkin akan diumumkan lebih lanjut. Karena masih mau melihat untuk schedule juga bagi jemaat sepanjang, apakah Sabat hari ini akan diadakan perjamuan atau mungkin Sabat depan nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup jemaat, ya, dan semua yang mengambil bagian pun juga nanti akan diinformasi melalui grup jemaat. Jadi nanti kita akan menunggu pengumuman lebih lanjut di grup jemaat mengenai acara baik Vesper maupun acara khotbah, sekolah sahabat dan khotbah. Namun acara PA akan berjalan seperti biasa, ya, karena tidak terganggu dengan acara perjamuan bila mana jemaat sepanjang sahabat ini akan jadi melakukan perjamuan. Baik, mungkin itu informasi dari saya. Mungkin ada lagi informasi dari tua-tua jemaat. Tolong diingatkan kembali Pak Pendeta, untuk hari Minggu ada majelis jemaat. Ya, hari Minggu untuk anggota majelis kita jam 10 di Pastori, ya. Jam 10 Minggu nanti diharapkan anggota majelis kita boleh berkumpul di Pastori, tetapi jangan lupa bawa atributnya, ya.
untuk masker dan juga hand sanitizer agar kita tetap bawa, karena protokol kesehatan pun tetap kita akan jalankan ya ketika bermajelis juga. Baik, terima kasih sudah diingatkan. Mungkin ada lagi informasi yang lain?